Oke, kali ini kita akan lanjutkan seri pembahasan soal KSM Fisika tahun 2021 untuk tingkat provinsi. Hari ini saya akan membahas soal nomor 16, di mana di sini terdapat suatu lengan robot seperti pada gambar berikut. Jika pada robot tersebut bagian AB berotasi searah jarum jam, berlawanan arah jarum jam, dan dengan kecepatan sudutnya omega AB-nya 5, percepatan sudutnya 2, dan BC juga sama, memiliki omega 10, percepatan sudutnya juga sama 2, diukur terhadap kerangka acuan tetap. Maka kecepatan di titik C, oke teman-teman, titik C itu di sini, ya. Yang ditanyakan kecepatannya. Nah, namun di sini di pilihan ganda ini dinyatakan dalam koordinat I dan J atau koordinat kartesian. Nah, untuk menjawab soal ini sebenarnya teman-teman pertama harus menuliskan terlebih dahulu persamaan posisi dari titik C ini. Jadi gini teman-teman. Dalam koordinat kartesian, dalam koordinat X dan Y, posisi B di sini, posisi B ini saya bisa urai ke dalam ini. Anggaplah ini vektor posisinya gitu ya. Nah, anggaplah ini A1 gitu. A1 ini yang 200. Jadi saya tulis dulu di sini A1 ini sama dengan 200 mili, atau saya ubah ke meter, ini adalah 0,2 meter. Dan juga si BC ya, BC ini saya kasih simbol A2 yang besarnya 50 mili ini. A2 sama dengan 50 mili. Jadi ini sama dengan 0,05 meter. Nah, oke, dari sini saya bisa dapatkan X1, teman-teman. Nah, ini yang sudut 45 ini saya kasih theta 1 ya, ini 45 derajat. Dan yang ini yang 30 derajat ini saya kasih simbol theta 2 gitu. Oke, X1 ini jelas adalah A1 cos theta 1 ya. Ini kan 45 ini diapit atau dijepit, maka dia cos. Sedangkan di sini posisi ini adalah Y1. Y1 ini jelas adalah A1 sin theta 1. Hal yang sama untuk posisi si titik C ini, kalau ngitungnya dari sini, nah ini saya punya ini Y2 dan saya punya ini X2, dimana X2 ini sama dengan jelas A2 cos theta 2 dan Y2 nya juga ini sama dengan A2 sin theta 2. Nah, sehingga total posisi titik C itu kita pakai warna yang lain biar kelihatan. Nah, posisi titik C ini Y-nya ini udah sampai sini. Yang tidak lain adalah Y total itu sama dengan Y1 tambah Y2. Yaitu Y1-nya adalah A1 sin theta 1 ditambah A2 sin theta 2. Hal yang sama untuk X-nya. X-nya adalah dari sini sampai ujung, yaitu X1 ditambahkan dengan ini, X2. Jadi, kita punya untuk X-nya juga sama dengan X1 ditambah X2. Atau ini sama dengan A1 cos theta 1 ditambah A2 cos theta 2. Nah, jadi kita udah punya persamaan posisi untuk masing-masing Y dan X. Nah, selanjutnya bagaimana untuk menentukan kecepatan di titik C? Jadi, kita udah punya posisi atau vektor posisi di titik C itu sama dengan XI plus YJ gitu ya. Nah, untuk menentukan kecepatan di titik C, maka cukup dengan menurunkan untuk masing-masingnya. Kita cari dulu Px dan Y-nya, di mana
Px ini tinggal ini sama dengan x dot ya teman-teman, atau ini sama dengan dx per dt. Y juga sama dengan y dot, atau ini dy per dt. Teman-teman tinggal turunkan aja. Nah, cara nuruninnya gimana? Nah, untuk yang x dot, turunkan yang ini ya. Tapi yang diturunkannya adalah yang tetanya. Jadi A1-nya karena konstan tetap tidak berubah, tulis saja A1. Nah, yang si cos theta ini turunannya kan min sinus theta. Min sin theta 1. Nah, nanti theta 1-nya tinggal dikasih dot. Theta 1 dot. Ini hal-hal yang sama, jadi ini tinggal A2 sin theta 2 dikali theta 2 dot. Nah, gitu teman-teman. Nah, apa itu theta 1 dot dan theta 2 dot? Theta 1 dot ini sama dengan omega AB. Ya. Jadi, omega ini sama dengan theta dot. Nah, kalau theta 1 berarti yang AB. Yang sama dengan yang AB itu yang 5 radian per second. Dan theta 2 ini, theta 2 dot ya. Ini yang omega BC yang nilainya 10 radian per second. Gitu teman-teman. Nah, cara yang sama teman-teman cukup turunkan di yang y dot. Ya, yang y dot juga sama. Di sini tinggal turunkan sin theta. Satunya tulis orang. Sin theta itu turunannya adalah cos theta. Cos theta 1. Nah, tinggal tambahkan theta 1 dot. Gitu caranya teman-teman. Ditambah A2. Nah, sekarang A2. Sin theta 2-nya diturunkan. Jadi, cos theta 2 dikalikan theta 2 dot. Nah, teman-teman jadi sudah dapatkan nih persamaan kecepatannya untuk masing-masing komponen X maupun di sumbu Y-nya. Nah, sekarang selanjutnya apa yang harus dilakukan? Cukup masukkan angka-angka yang ada di soal sehingga bisa mendapatkan jawaban dari soal ini. Jadi kita coba hitung untuk Vx ini atau X dot ini, tinggal masukkan min, jadi sini min gitu ya. Min A1, A1-nya itu di sini 0,2 dikali dengan sin theta 1, theta 1-nya adalah 45, berarti kan sin 45 dikali sin 45 derajat dikalikan theta 1 dot. Theta 1 dotnya adalah 5. Jadi ini dikali 5 dikurangi A2. A2-nya adalah ini 0,05 meter dikalikan dengan sin theta 2, yaitu sin theta 2-nya itu adalah ini 30 derajat di soal. Jadi ini dikali sin 30 dikali dengan theta dot 2. Theta dot 2-nya adalah 10. Gitu teman-teman. Ini hasilnya berapa? Ini tinggal dihitung oleh teman-teman. Berarti ini 0,2 kali setengah akar 2 dikali 5 dikurangi 0,05 kali setengah kali 10. Ini hasilnya akan sama dengan min 0,957. Gitu ya teman-teman. Jadi kecepatan di sumbu X-nya adalah min 0,957. Kalau kita lihat di PG di sini sudah ada jawabannya teman-teman, yang A ya. Di sini min 0,957 I. Nah, sekarang apa? Kita cek apakah benar untuk komponen Y-nya. Sebenarnya kalau udah dapat Vx-nya sebenarnya nggak lain, nggak usah dicek lagi sih untuk mempersingkat waktu. Tapi untuk pembelajaran mari kita cek untuk V-nya ya teman-teman. Kita pakai warna yang berbeda. Oke, jadi di sini V-nya ini akan sama dengan A1. A1 itu 0,2 dikalikan dengan cos theta 2, theta 1, cos 45 berarti ya teman-teman. Sini cos 45 dikalikan theta dot 1 yaitu 5 ditambah A2, A2-nya adalah 0,05 dikali cos theta 2. Cos theta 2 adalah cos 30 dikali dengan theta dot 2. Theta dot 2 itu adalah 10. Oke.
Ini kalau dihitung akan sama dengan 0,2 dikali setengah akar 2 kali 5 tambah 0,05 kali setengah akar 3 kali 10. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 1,140. Nah, jadi ini Y-nya pun sudah sama. Jadi ini hasil akhirnya akan sama dengan yang A, teman-teman. Jadi IC ini sama dengan min 0,957I ditambah 1,140 J. Oke. Ini untuk soal nomor 16. Oke, untuk soal selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 ini di sini ada sebuah papan berbentuk balok meluncur dari ketinggian H 5,4 meter. Jadi hanya di sini 5,4 meter pada sebuah bidang miring seperti pada gambar. Ketika sampai di dasar bidang miring, balok melanjutkan perjalanan pada lintasan setengah lingkaran yang berjari-jari 0,5 H. Oke, jadi ini jari-jarinya ya, setengah lingkaran, R-nya ini sama dengan 0,5 H gitu ya, teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan balok berada pada titik tertinggi. Nah, kita anggap titik tertingginya itu adalah di B. Jadi yang ditanya berapa kecepatan di B gitu. Nah, yang ditanyain ini kecepatan di B ini berapa. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, karena ini lintasannya licin, kita bisa menggunakan hukum kekayaan energi, maupun karena ini geraknya melingkar, kita bisa gunakan konsep gaya sentripetal, teman-teman. Sekarang kita akan meninjau saat benda di titik B. Nah, jadi saat benda ini sampai di titik B, maka benda ini akan memiliki gaya berat sebesar mg. Nah, mg ini bisa saya urai baik ke sini maupun yang arahnya ke dalam. Nah, mg ini mg cos theta, sedangkan yang ke dalam ini besarnya mg sin theta. Nah, karena gaya mg sin theta yang ke dalam ini konsepnya adalah akan sama dengan gaya sentripetal. Jadi si mg sin theta ini akan sama dengan gaya sentripetal, F sentripetal. Ini akan sama dengan mp kuadrat per r. Nah, ini akan sama dengan mg sinus theta. Jadi dari sini m-nya bisa kita coret sehingga kita punya hubungan bahwa v kuadrat ya, v kuadrat di titik B ini akan sama dengan gr sin theta gitu. Atau bisa juga dinyatakan sin theta ini sama dengan pi kuadrat per gr gitu, teman-teman. Nah, ini disimpan aja dulu. Nah, selanjutnya kita bisa gunakan hukum kekayaan energi di titik awal dan di titik B ini. Jadi energi mekanik di titik awal ini harus sama dengan energi mekanik di titik B. Di titik awal hanya ada energi potensial awalnya. Jadi ini hanya tinggal mgh. Ini harus sama dengan energi potensial di titik B ditambah dengan energi kinetik di titik B. Jadi ini sama dengan mgh di titik B ditambah dengan energi kinetik setengah mp kuadrat di titik B tersebut ya. Jadi P di sini. Anggaplah V di B ini sama dengan V gitu. Oke. Maka teman-teman di sini M-nya bisa kita coret ya. Oke. Nah, jadi kita punya GH ini sama dengan G kali HB. Nah, HB ini kalau saya ngitungnya dari dasar ini, teman-teman, kita lihat pakai warna yang lain. Jelas dari ke sini R, maka ini akan ditambah dengan ini. Ya, dimana kalau ini R, maka dari ini ke bawah ini sama dengan R sin theta. Jadi HB-nya ini sama dengan R ditambah R sin theta. Jadi R ini sampai sini. R sampai sini dan sampai sini ini adalah R sin theta. Sehingga persamaan tadi bisa kita nyatakan dalam bentuk
dikalikan dengan R plus R sinus theta tambah setengah pi kuadrat. Oke, kalau yang ini bisa saya urai dalam bentuk pindah ke sini. Jadi GH ini sama dengan GR ditambah GR sinus theta plus setengah pi kuadrat. Nah, ini dimasukin ya, dikali-kalikan saja. Nah, sekarang bisa kita substitusi sin tetanya dari persamaan yang sebelumnya kita dapatkan. Jadi gini, tinggal GH sama dengan GR plus GR dikali sin theta, di mana sin tetanya sama dengan pi kuadrat per GR. Pi kuadrat per GR plus setengah pi kuadrat. Di GR-nya bisa kita coret nih, teman-teman. Nah, jadi yang tersisa tinggal GH sama dengan GR plus pi kuadrat plus setengah pi kuadrat. Nah, 1 tambah setengah kan 3/2, teman-teman. Selanjutnya GR-nya ini bisa pindah ruaskan ke kiri. Jadi ini GH min GR sama dengan 3/2 pi kuadrat. Ini tinggal 1 tambah setengah, jadi 3/2. Oke, nah di sini yang diketahui lagi adalah jari-jari itu sama dengan 0,5H. Jadi teman-teman bisa ganti nih. GH dikurangi G dikali 0,5H. Nah, ini sama dengan 3/2 pi kuadrat. Jadi ini kayak 1 dikurangi setengah gitu. Jadi setengah sisanya. Jadi tinggal 0,5 GH. Ini sama dengan 3/2 V kuadrat. Sehingga V kuadrat itu sama dengan 0,5 GH dibagi 3/2. Atau sama dengan 0,5 GH dikali 2/3. Nah, ini bisa kita coret ya. Tuh. Jadi kita punya V kuadrat ini sama dengan GH dibagi 3. Atau V-nya tinggal akar GH per 3. Nah, teman-teman tinggal masukin aja. Nilai H-nya di sini adalah 5,4. G-nya kita ambil 10 aja. Ini akar 10 dikali 5,4 dibagi 3. Ini sama kayak 5,4 kali 10 kan jadi 54 bagi 3. Jadi V-nya ini sama dengan akar 18. Nah, kita ingat bahwa 18 itu sama dengan 9 kali 2 ya, teman-teman. Di mana akar 9 itu adalah 3. Jadi ini hasilnya 3 akar 2. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 3 akar 2. Di sini yang ada jawabannya adalah yang B. Begini teman-teman untuk jawaban soal nomor 2. Semoga bermanfaat.